Assalamualaikum, nama saya Grace Artes Lelahi dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Stan Lee, yaitu sang komikus pencipta Marvel. Stanley Martin Lieber, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stan Lee, lahir di Manhattan, New York, Amerika Serikat pada tanggal 28 Desember tahun 1922. Ia merupakan seorang penulis buku komik, editor, penerbit, produser, aktor, pembawa acara televisi, pengisi suara, dan juga pendiri Marvel Comics. Ia juga menikah dengan John Bukok Lee dan dikaruniai dua anak, yaitu John Celia dan Jen Lee, yang sayangnya ia meninggal 3 hari setelah ia lahir. Stan Lee juga kerap muncul sebagai cameo di film-film superhero garapan Marvel. Stan Lee dilahirkan dari pasangan Jack dan Celia Lieber. Ia memiliki saudara kandung yang bernama Larry Lieber. Orang tuanya tersebut merupakan seorang imigran dari Romania. Sang ayah bekerja sebagai pemotong pakaian dan bekerja serabutan, sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Masa kecil Stan Lee berlangsung pada saat Great Depression, yaitu sebuah masa krisis ekonomi berkepanjangan yang menyerang Amerika Serikat sekitar tahun 1929 sampai 1939. Akibatnya, masa kecil Stan Lee akhirnya dilalui dengan kesulitan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga keluarganya. Dengan begitu, Stan Lee dan keluarganya harus rela untuk hidup berdempet-dempetan di sebuah apartemen yang kecil di Manhattan, sampai ia harus berbagi sofa dengan yang lain untuk tidur selama masa ia remaja. Dan masa kecilnya Stan Lee sangat terpengaruh dengan kisah-kisah heroik karya Errol Flynn. Stan lulus SMA dengan berusia 16 tahun dan bergabung dengan WPA Federal Theater Project berkat bantuan pamannya yang bernama Robbie Solomon. Stan bekerja sebagai asisten di Timely Comics, yaitu sebuah divisi komik dari penerbit Martin Goodmans, yang kemudian berubah menjadi Marvel Comics. Tugasnya adalah mengisi tinta, meruncikan pensil, dan menghapus goresan pensil untuk gambar-gambar yang sudah diberi tinta. Namun, ia memiliki kemauan yang kuat untuk menciptakan komiknya sendiri, yang pada akhirnya membuat ia mengubah namanya menjadi Stan Lee sebagai nama samarannya yang ia pakai hingga akhir hayatnya. Komik pertama yang berhasil dibuatnya berjudul Destroyer, yang diterbitkan oleh Buletin Mystic Comics pada bulan Agustus tahun 1941. Ia juga berhasil naik jabatan dengan menjadi seorang editor di Martin Goodmans pada saat dirinya berusia 19 tahun. Dan beginilah kronologinya. Pada akhir tahun 1941, Joe Simon dan Jack Kirby keluar dari Timely Comics karena terdapat ketidaksepakatan dengan Martin Goodmans. Sebagai solusi sementara, Stan yang masih berumur 19 tahun diminta untuk mengelola pos editor sampai Martin menemukan pengganti Joe Simon dan Jack Kirby. Stan Lee pun menerima tawaran tersebut, yaitu menangani bagian edit dan menulis, dan dikabarkan bahwa Martin tidak dapat menemukan pengganti mereka. Dan ketika Perang Kedua terjadi, Stan pernah bergabung menjadi Angkatan Darat, tepatnya di divisi Signal Corps yang bertugas untuk membuat laporan, slogan, film, dan lain sebagainya. Pada tahun 1950, Timely Comics berubah menjadi Atlas Comics, dan pada saat itu juga perusahaan sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tidak ada yang berhasil, tetapi Stan Lee tetap menulis apapun yang ada di imajinasinya. Namun di tahun 1960, ia mendapati dirinya tidak melakukan sesuatu yang menarik. Stan merasa frustasi dan memutuskan untuk keluar selamanya. Ketika ia mendiskusikan hal tersebut kepada istrinya pun berkata kepadanya untuk mengambil kesempatan terakhir, yaitu untuk menulis apapun yang ia inginkan lalu mencoba mempublikasikannya dengan Atlas Komik. Dan perkataan dari istrinya tersebut benar-benar mengubah seluruh hidupnya. Kisah pertama yang muncul dari Marvel adalah Fantastic Four bersama Kirby. Stan juga menciptakan Hulk, Iron Man, Thor, dan X-Men pada tahun 1962. Ia juga bekerja sama dengan Bill Everett yang akhirnya menciptakan Daredevil pada tahun 1964 dan bekerja sama dengan Steve Ditko yang berhasil dengan cerita Doctor Strange dan Spider-Man pada tahun 1963. Komik-komik Marvel dikenal memiliki ciri khusus dibanding komik keluaran DC, sehingga banyak pecinta komik yang kemudian beralih pada kisah-kisah komik gagasan Marvel.
Dari semua karakter yang pernah Stan buat, Spider-Man merupakan yang paling terkenal. Proses pembuatan karakternya pun tidaklah mudah. Stan harus menerima komentar negatif dari orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya, ia melihat serangga merayap di dinding, dan ia langsung berpikir, bagaimana jika ada seorang superhero yang dapat melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak dapat menemukan nama yang tepat, hingga muncullah di benaknya nama Spider-Man, karena menurutnya terkesan dramatis. Stan Lee sangat bersemangat dengan idenya tersebut. Faktanya, sang penerbit tidak menyukai idenya. Namun, hal tersebut tidak membuat Stan Lee putus harapan. Ia tetap bersikukuh dengan idenya yang dia anggap cemerlang. Hingga pada saat komik Spider-Man diluncurkan pada bulan Agustus tahun 1962, Spider-Man menjadi karakter dari Marvel Comics yang paling sukses. Penghargaan yang diraih oleh Stan Lee yaitu Inkpot Award pada tahun 1974, Best Infinite Series / Limited Series pada tahun 1989, The Will Eisner Award Hall of Fame pada tahun 1994, Jack Kirby Hall of Fame pada tahun 1995, Hero Initiative Lifetime Achievement Award pada tahun 2011, National Medal of Arts pada tahun 2008, Hollywood Walk of Fame pada tahun 2011, dan masih banyak lagi. Stan meninggal dunia pada umur 95 tahun di Pusat Kesehatan Cedars-Sinai, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 12 November tahun 2018. Pada awal tahun 2018, Stan mengungkapkan kepada publik bahwa dia telah berjuang melawan pneumonia dan pada bulan Februari dilarikan ke rumah sakit karena kondisi yang memburuk di waktu yang sama. Abunya dikremasi dan dikembalikan kepada putrinya yang bernama John Celia Lee. Dan berikut adalah pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari seorang Stan Lee. Yang pertama, jangan mengabaikan kekurangan kita. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, jangan menyerah dengan keadaan. Yang keempat, terus kejar passionmu. Yang kelima, abaikan para pencemooh. Sekian, terima kasih.